Baiklah teman-teman, baru 2 hari yang lalu di Trafalgar Square, 3 hingga 5 ribu orang berkumpul dan berdoa sebagai bentuk unjuk kekuatan. Lihatlah ini. Sadikan juga berdoa di sana lalu menyampaikan pidato yang menyedihkan tentang tekanan menyembunyikan identitas Muslim. Ia menegaskan, kami hadir di Trafalgar Square, hentikan kami jika bisa. Diperkirakan 3.000 hingga 5.000 orang. Jadi itu tetap menjadi perhatian teman-teman. Dan sepertinya sekarang Inggris mulai melawan karena anggota parlemen Tory Nick Timothy mengatakan terlalu banyak orang yang terlalu sopan untuk mengatakan hal ini. Tapi doa ritual massal di tempat umum adalah tindakan dominasi. 100%. Itulah yang sudah kami coba sampaikan kepada orang-orang. Dan saya sangat senang karena semakin banyak orang yang sekarang mulai menggunakan bahasa itu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan spiritualitas atau orang-orang yang menjalankan agamanya dengan damai. Kenapa mereka harus melakukannya di depan seluruh dunia di tempat-tempat terkenal kita? Kenapa? Saya katakan ini sangat sederhana. Ini seperti kami di sini. Dan saya bahkan tidak perlu memberitahu Anda. Umat Muslim sendiri yang memberitahu Anda itu. Azan yang menyatakan keesaan Allah dan Muhammad sebagai utusannya saat dikumandangkan di tempat umum menjadi deklarasi dominasi. Ya, kalian mengatakan bahwa semua agama kalian salah, agama kamilah yang benar. Maaf. Karena itu menurut saya, lebih banyak orang Kristen harus bangkit dan berhenti menjadi pasifis. Kamu harus berani tampil dan mengatakan, ini tidak bisa kami terima. Lakukan ritual ini di masjid jika mau. Saya juga menyarankan jumlah masjid dikurangi secara signifikan, tapi mari mulai dari sini. Larang sholat di tempat umum. Lakukan itu di masjid atau rumahmu. Jika kami mendengar Allahu Akbar, kamu dipenjara 10 tahun dan setelah keluar kewarganegaraan dicabut. Mungkin kita perlu cari pulau baru untuk membuang mereka jika tak bisa kembali ke negaranya. Dan mengingat penolakan terang-terangan terhadap agama Kristen, dan bukan hanya Kristen, Hindu juga, saya akan membahasnya sebentar lagi. Mereka tidak pantas di gereja dan katedral kita. Kamu tahu kenapa mereka memilih gereja kalian lagi? Itu untuk menunjukkan dominasi. Kami di sini untuk bertahan dan akan memusnahkan kalian. Itu pernyataan yang sering saya putar videonya. Jadilah bagian dari Islam dan kami tidak akan berhenti sampai Islam masuk ke setiap rumah. Jadi saya ingin kalian mengulanginya setelah saya. Saya ingin mendengarnya di setiap distrik. Itu harus bergema. Brooklyn harus mendengarnya. The Bruins harus mendengarnya. Queens harus mendengarnya. Katakan seakan-akan Allah bergantung pada ini, saudara-saudaraku. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Tuhannya Isa, Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim, dan Tuhannya Nabi terakhir dan penutup Muhammad. Saya tidak bilang semua di Trafalgar Square tadi malam Islamis. Ya, sebenarnya iya. Menguasai tempat umum memang strategi Islamis, 100% sesuai buku pedoman. Trafalgar Square, milik bersama, itu adalah monumen nasional untuk kemerdekaan dan keselamatan, tidak terkait dengan Islam. Tadi malam itu tidak seperti pertandingan sepak bola yang disiarkan di televisi atau perayaan Hari Santo Patrick. Itu tindakan dominasi yang menciptakan perpecahan dan tidak boleh terjadi lagi. Cuitan itu dilihat oleh 5 juta orang lihat ini. Cukup untuk memulai debat di parlemen. Coba lihat ini. Lihat ini, mereka terus melakukan itu. Ini adalah rapat Dewan Kota Bristol. Ini rapat Dewan. Allahu Akbar, Allah. Kenapa dia harus melakukan itu di rapat Dewan? Kenapa? Akan saya jelaskan. Itu tanda dominasi. Kami di sini. Coba hentikan kami. Dan mereka tidak akan berhenti, kecuali kita yang menghentikan mereka. Dan lihat ini, setelah semua usaha keras kita, mereka masih saja tidak puas. Sekitar setengah Muslim Inggris merasa tidak diterima di Inggris di tengah ketegangan politik. Kita izinkan mereka berdoa di situs bersejarah nasional. Kita membiarkan mereka berdoa di rapat dewan kita di parlemen kita. Kita membiarkan mereka berdoa di taman bermain kita. Kita membiarkan mereka melakukan protes. Kita membiarkan mereka merusak aliansi strategis kita.
Kita membiarkan mereka lolos begitu saja setelah mengincar putri-putri kita. Mereka tetap tidak puas. Apa manfaatnya bagimu? Mengapa umat Hindu, Buddha, dan komunitas lain tidak berperilaku seperti ini? Mengapa kita tidak melihat mereka? Di mana mereka? Dan izinkan saya katakan, setengah dari Muslim Inggris lainnya yang tidak mengatakan bahwa mereka tidak merasa diterima di Inggris, tidak semuanya benar-benar bahagia juga. Mereka ingin melihat lebih banyak Islam. Mereka berkata, mari kita buat Inggris lebih Islami. Jadi jangan anggap setengah lainnya seperti saya, karena kenyataannya tidak begitu. Ada pemilihan dewan lokal, semua orang diharapkan ikut. Lihat ini, kami membiarkan mereka ikut pemilihan. Bagaimanapun, mari kita dengarkan Tutia Kia. Ya, Tutia Kia. Namanya memang cocok dengan dirinya, bukan? Dengarkan apa yang ingin dia katakan. Saat dia bilang semua orang bisa menjalankan agamanya, di kanan kamu melihat wanita yang berdoa diam tanpa suara. Yang berdoa di seberang jalan, di seberang klinik aborsi, berdoa kepada Yesus agar entah bagaimana, saya tidak tahu, membuat aborsi hilang atau mungkin memberikan pencerahan pada orang-orang ini. Begitulah yang ia pikirkan tanpa mengucapkannya. Dia kemudian ditangkap polisi. Jadi di satu sisi, Anda melihat Muslim berdoa dengan suara keras sebagai unjuk kekuatan di landmark nasional kita. Sementara itu, orang Kristen juga mengalami penganiayaan seperti ini. Saya masih punya contoh lain. Ketika saya melihat acara keagamaan di Trafalgar Square, ketika saya melihat umat Hindu merayakan Diwali, ketika saya melihat umat Yahudi merayakan Hanukkah secara langsung, ketika saya melihat umat Kristen memperagakan kisah sengsara Kristus. Lihat yang terjadi pada wanita Kristen ini. Semua Muslim berdoa menunjukkan kekuatan kota dan negara kita yang beragam. Lihat orang-orang bodoh ini yang masih bilang hore. Saya belum pernah dengar partainya mengkritik acara selain acara Muslim. Ya, saya juga penasaran kenapa begitu. Karena mungkin tidak ada komunitas lain yang berperilaku seperti itu. Dan itu sebenarnya membuktikan bahwa ada satu anak bermasalah. Dan itu bukan tentang ras. Mereka bukan orang-orang rasis. Kalau mereka rasis, pasti mengkritik Hindu, Buddha, dan semua orang. Namun nyatanya tidak. Ada apa dengan komunitas yang satu ini? Hanya saat Muslim berdoa. Kesimpulannya, Partai Tory bermasalah dengan Muslim. Semua orang begitu. Siapa yang tidak? Intinya, dia meminta Partai Tory memecatnya. Lalu dia bilang, oh tidak ada masalah dengan kebebasan berbicara. Lihat ini orang Kristen lain. Seorang pendeta Kristen Inggris lainnya ditangkap karena berkhotbah di jalanan di London. Anda hanya perlu melihat polisi mengarahkan seorang pengkhotbah di Stratford. Saya pernah ke Stratford di luar Westfield. Mereka Muslim, hanya berdiri dengan pengeras suara. Terlalu banyak polusi suara dan mereka berteriak sekencang-kencangnya. Ini sangat menjijikan. Mereka bisa melakukannya, tapi saat seorang Kristen melakukannya, dia justru dibawa pergi. Apa yang telah mereka lakukan adalah yang terbesar. Dia menjelaskannya berkali-kali dan kamu sebenarnya belum melihatnya dalam skenario ini. Aku tidak mau begitu saja. Dan ketika berbicara tentang orang Kristen, mereka bahkan tidak peduli ini orang kulit hitam. Karena biasanya kaum progresif ingin menunjukkan inklusivitas dan usaha lebih untuk minoritas serta tidak rasis. Dan ketika berbicara tentang kekristenan dan menyenangkan umat Muslim, mereka bahkan tidak peduli dengan orang kulit hitam. Saya rasa saya sudah menunjukkan cukup banyak kepada Anda. Jadi ini adalah survei baru yang baru saja keluar. Jadi masyarakat umum memandang Iran secara negatif, 42 poin minus 42. Sebaliknya, Muslim Inggris berpandangan positif terhadap Iran. Rezim yang membunuh rakyatnya sendiri menunjukkan mereka punya konsep berbeda dalam menjalankan masyarakat. Satu-satunya solusi logis adalah remigrasi. Kamu tak cocok di sini karena pandangan duniamu berbeda. Kamu melihat aliansi kami secara berbeda. Amerika bertanya, apa yang terjadi dengan Rolls-Royce dari sekutu kami, Inggris? Inilah yang terjadi. Inilah alasan mengapa para politisi Inggris mereka ingin mendapatkan suara mereka. Mereka tak bisa menyinggung orang-orang ini. Kamu lihat sendiri apa yang terjadi pada Anthony Albanese kemarin. Anthony Albanese diteriaki di Masjid Kembar.
Dia pergi ke salah satu masjid paling ekstremis di Australia dan diteriaki serta dipermalukan di sana. Dia adalah kira sama kita. Mereka bahkan menganggap Tiongkok lebih baik dan dalam hal ini mungkin mereka mendukung sesama Muslim. Mengapa mereka memandang Tiongkok lebih baik sementara masyarakat umum memiliki pandangan negatif terhadap Tiongkok? Mereka membenci Barat, tidak ada alasan lain. Mereka membenci Barat. Mereka bahkan menyukai Rusia. Meskipun hanya sedikit lebih, tapi itu tetap menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan yang positif. Mereka memiliki pandangan yang positif terhadap Rusia. Saya katakan bahkan Muslim moderat seperti yang minum whisky pun membenci Amerika dan Barat. Mereka memang membenci Barat. Kenapa? Karena mereka memiliki pandangan dunia yang berbeda. Tak peduli seberapa kamu menjilat mereka. Bahkan jika kamu menutup semua pub dan kasino serta melarang anjing, mereka tetap tidak akan puas secara politik. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda dari kamu dan saya. Lihat pria rasis ini, dia ikut campur. Saat Muslim berdoa di Trafalgar Square, seorang anggota senior Partai Konservatif menyebutnya dominasi. Namun, saat orang lain merayakan, disebut keberagaman. Ya, karena mereka tidak meledakkan bom, melarang pub, mengambil alih gereja, atau mengintimidasi. Tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan. Sebentar lagi, komunitas lain juga akan bersuara menentang Islam. Ini akan jadi poin menarik dan bab berikutnya dalam cerita ini. Peradaban Barat, di mana etnis minoritas atau minoritas budaya lainnya akan mulai angkat bicara menentang Islam. Lihat ini, ternyata kejadian ini baru saja terjadi pada 10 Maret dan saya lewatkan. Preman Bob Blackman dari Masjid Pusat menyerang perayaan suci tahunan umat Hindu di Harrow, mencoba menyerang lebih dari 1.000 pemuja Hindu yang damai. Saya sampaikan di parlemen, 20 penyerang, hanya 1 ditangkap. Polisi Metropolitan harus jelaskan. Silakan dengarkan. Umat Hindu juga tidak aman dan akan segera mengetahuinya. Hari Selasa, kami mengadakan perayaan tahunan Holi di lokasi bekas tempat parkir Civic Centre Harrow yang lama. Acara ini rutin diadakan dan selalu meriah, dihadiri lebih dari 1.000 orang. Namun, sekelompok preman dari Masjid Pusat, komunitas Muslim meninggalkan masjid dan kemudian memutuskan untuk mengganggu jalannya acara. Kenapa? Karena itu wilayah mereka. Biar saya kasih tahu satu hal. Kalau Muslim membenci Yahudi dan Kristen, maka mereka jauh lebih membenci Hindu. Dalam Islam, Yahudi, Kristen, dan Sabian adalah kelompok yang saat itu Muhammad belum tahu akan punah. Saat ini, Yahudi dan Kristen masih diberi hak hidup sebagai warga kelas 3 di bawah kekhalifahan Islam. Kamu bisa membayar jizyah, kamu bisa dibatasi pada peran-peran tertentu dalam masyarakat, tapi kamu tetap bisa hidup. Namun Hindu tidak mendapat pilihan itu. Hanya 2 opsi bagi para penyembah banyak dewa. Masuk Islam atau mati. Itu saja. Jadi itulah alasan mengapa sekarang para Muslim ini juga mulai menekan orang-orang Hindu. Entah kenapa, saya belum pernah melihat satu pun video tentang ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Media arus utama dan media sosial pun tidak membahasnya. Kita ingat apa yang terjadi 2 tahun lalu di Leicester, di mana umat Muslim menyerang komunitas Hindu, di mana Muhammad pergi ke sana dan kemudian dia kalah dalam kasus melawan Douglas Murray. Itu terjadi 2 tahun lalu. Ini terjadi baru seminggu yang lalu. Ini akan lebih sering terjadi. Akan ada lebih banyak umat Hindu dan Sikh yang muncul dan mengatakan ini akan sangat sulit bagi kaum kiri ekstrim. Dan sekali lagi, mereka tidak bisa menahan diri. Orang mungkin bertanya, mengapa mereka bertindak bodoh secara strategis? Jika kamu terus bertindak seperti ini, kamu akan mengasingkan diri dan memusuhi lebih banyak orang, bukan hanya orang kulit putih yang bisa dengan mudah dibungkam oleh tuduhan sebagai preman rasis sayap kanan. Tapi kamu juga akan memusuhi orang-orang non-kulit putih lainnya juga. Kamu meninggalkan pilihan yang sangat sulit bagi para aktivis kiri jauh untuk memilih antara Muslim, Hindu, Sikh, dan orang non-kulit putih lainnya. Siapa yang akan mereka pilih? Saya masih yakin para aktivis kiri jauh itu tidak buta dan mereka tidak sebodoh itu. Mereka tahu apa yang sedang terjadi.
Tapi ini adalah pernikahan karena kepentingan yang sebenarnya tidak berakhir baik bagi pihak kiri ketika berbicara tentang aliansi yang tidak suci antara Islam dan kelompok kiri jauh. Mencabut speaker, memutuskan sistem audio dan mereka diusir oleh petugas. Itu saja sudah parah. Mereka kembali membawa 20 preman dan mencoba menyerang orang-orang yang merayakan. Ini terjadi di Harrow, tempat kami punya hubungan komunitas yang baik. Dan saya berharap ini adalah sesuatu yang jelas tidak akan terjadi di tempat lain atau terulang kembali. Semoga berhasil. Ini akan terus terjadi. Jadi, yang akan terjadi adalah di tempat-tempat seperti Harrow dan Leicester dan Southall, di mana ada komunitas Hindu dan Sikh yang besar berdampingan dengan komunitas Muslim, mereka akan dipaksa keluar. Itu pasti terjadi. Mereka akan dipaksa keluar meski masih banyak Hindu dan Sikh berpikiran kiri yang membela Islamis ini. Mereka mengira ada aliansi antara semua non-kulit putih melawan kulit putih yang dianggap jahat. Kamu akan segera tahu, bukan orang kulit putih yang jahat. Ada satu ideologi yang jadi masalah. Di tiap negara yang Anda lihat, selalu ada satu komunitas. Tapi kenyataan pahitnya adalah ketegangan antar komunitas yang meningkat karena berbagai hal di seluruh dunia menjadi tanggung jawab kami sebagai politisi untuk benar-benar meredakan hal-hal tersebut. Bolehkah saya meminta pemimpin memberi pernyataan minggu depan tentang langkah meredakan ketegangan antar komunitas dan memastikan perayaan berlangsung damai dan harmonis? Mengapa tak ada tepuk tangan untuknya? Lihat, inilah sebabnya saya bilang, ini bukan pandangan anti-rasis yang mulia dari orang-orang ini. Maksud saya, kalau kamu ingin melindungi Muslim karena itu agama orang kulit coklat, lalu kenapa kamu tidak menunjukkan semangat yang sama dalam membela Hindu dan Sikh? Dan diskriminasi ini menjadi sangat jelas selama kerusuhan Leicester. Kita melihat bagaimana media arus utama, terutama media sayap kiri, awalnya menggambarkan umat Hindu sebagai pembuat onar. Namun, setelah lebih banyak bukti muncul, pelakunya ternyata orang yang sudah dicurigai. Mengapa terjadi diskriminasi seperti itu? Apakah karena umat Muslim jumlahnya lebih banyak sehingga lebih penting saat pemilu? Jadi dia meretweet itu seminggu setelahnya. Bob Blackman menyatakan sejak mengangkat isu ini di parlemen, kekerasan terus berlanjut. Bisnis Hindu dan Sikh di Wembley dirusak dan situasi makin memburuk dan akan terus memburuk. Pria dipukuli di toilet restoran, 4 pria ditusuk di Ealing Road. Ealing di sini sebenarnya tempat yang bagus. Para pelaku serangan Holi yang pertama sebagian besar masih buron dan mereka akan tetap buron. Terkait insiden di Trafalgar Square, Nigel Farage juga memberi pernyataan. Silakan dengarkan. Lihatlah klip singkat ini. Beginilah kejadian di Trafalgar Square Senin lalu. Apa yang kita saksikan pada hari Senin di London, di Trafalgar Square yang bersejarah. Di negara yang didirikan dan dibangun di atas nilai-nilai Yudeo-Kristen. Karena itulah dasar dari segala sesuatu yang pernah ada di negara ini. Apa yang kita saksikan di sana adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh sadik yang mengerikan. 2 tahun lalu, orang tidak bisa berkata seperti ini. Hal ini sedang dibicarakan secara terbuka. Ini hanya akan menjadi lebih buruk. Inilah sebabnya saya tetap berharap. Saya melihat banyak komentar di bawah video saya. Dan banyak orang terdengar sangat pesimis bahkan depresi. Jangan kehilangan harapan teman-teman. Kita memasuki fase kritis perjuangan ini. Dan sejujurnya, saya tidak berpikir kita akan kehilangan negara kita. Kita akan melewati fase koreksi tatanan. Segalanya akan membaik dengan sendirinya. Pasti akan. Tapi tidak jika kita hanya berdiam diri saja. Kita harus bertindak. Lihat ini. Nigel Farage, izinkan saya memutar ucapannya. Ini yang baru saja dia katakan ketika dia berpikir bahwa dia adalah suara kanan baru atau konservatif di Inggris. Dia akan menentukan persyaratannya, tak peduli apa yang dia katakan. Sebenarnya, Restore Britain yang memposting itu. Lihat, ini adalah video yang baru saja kami tonton dari Nigel Farage, di mana dia mengatakan, oh ini negara Yudeo-Kristen dan Muslim harus, kamu tahu, berada di tempatnya, bla bla bla.
6 bulan lalu dia bilang begitu dan Restore Britain langsung mempostingnya di bawahnya. Intinya, populasi Muslim di Inggris meningkat sekitar 75% tiap 10 tahun. Itulah kenyataannya sekarang. Jika kita secara politik mengasingkan seluruh umat Islam, kita akan kalah. Kita akan kalah. Jadi bagaimana caranya untuk mengikut sertakan? Kita akan kalah di 2050. Hanya Tuhan yang tahu seperti apa parahnya keadaan kita nanti. Intinya, dia bilang Islam tidak bisa diasingkan. Dan sekarang dia ingin mengasingkan mereka. Kamu tahu kenapa dia melakukan itu? Karena Rupert Lowe mengetuk pintu. Rupert Lowe yang sangat saya kagumi dan sukai. Tapi sekali lagi, dia seorang politisi. Saya tidak tahu. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Ini yang dikatakan Rupert Lowe. Inilah masa depan setiap negara barat. Inggris belum jadi negara Islam. Kita tak perlu mengubah hidup hanya demi menyesuaikan diri dengan praktek seperti hukum itu. Kami tidak menginginkan itu. Kami tidak ingin mendengarnya. Singkirkan itu dari saya. Saya tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Atau telinga yang tidak punya tempat di masyarakat yang beradab. 100%. Hukum syariah, burka, penyembelihan halal, pernikahan sepupu, geng pemerkosa, dan lainnya. Britania adalah negara Kristen dan akan tetap demikian di bawah pemerintahannya. Kami tidak akan mentolerir doa Islam massal di ruang publik. Semua sekolah tetap buka saat Idul Fitri dan anak-anak tidak akan dipermasalahkan makan saat Ramadan. Saya sudah melaporkannya di beberapa video lalu. Dewan Buruh di Inggris Utara menyarankan sekolah tidak menggambar atau memainkan musik karena dinilai menyinggung umat Muslim. Saya tidak akan membiarkan itu. Tak ada partai politik yang boleh membiarkan hal itu terjadi. Kalau Anda punya masalah dengan musik, pergilah ke Afghanistan. Di sana tidak ada musik. Jika Anda tidak suka wanita barat berpakaian terbuka dan tanpa burka, pergilah ke Afghanistan untuk melihat banyak wanita berpakaian tertutup seperti karung. Negara ini jelas bukan tempat yang cocok untuk Anda. Berhentilah mencari-cari alasan untuk orang-orang seperti ini. Semua ini sebenarnya tidak kontroversial dan tak perlu histeria, meski tetap saja akan terjadi. Banyak negara, seperti Afghanistan, menerapkan hukum syariah bagi Muslim yang menginginkannya. Saya doakan yang terbaik untuk perjalanan mereka. Ini Britania. Kita sudah terlalu lama menoleransi hal yang tak bisa ditoleransi. Itu harus diakhiri. Akhirnya ada partai politik yang berani tanpa ragu membela dan mempertahankan cara hidup Britania yang benar-benar berakar pada kekristenan. Partai tersebut adalah Restore Britain, juga Hari Sultan. Saya pikir ada tweet lain keluar 5 jam lalu. Hari ini saya disebut rasis dan Islamofobia ratusan kali karena menjelaskan kebijakan Restore Britain soal larangan penyembelihan halal, burka, dan hukum syariah, pernikahan sepupu, doa di tempat umum, dan masih banyak lagi. Saya ingin memperjelas. Saya ingin benar-benar memperjelas dengan mengatakan saya ingin sangat jelas tentang tanggapan resmi partai kami. Kami benar-benar tidak peduli. Teman-teman, inilah sikap yang kita butuhkan di Australia. Seperti Anthony Albanese hari ini, dia diteriaki umat Muslim saat mengunjungi masjid mereka untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri. Dia masih berharap bisa menarik simpati Islamis dan meraih suara Muslim. Saya katakan Partai Buruh Australia akan kehilangan suara Muslim seperti di Inggris. Itu pasti akan terjadi. Pokoknya teman-teman, masa depan cerah menanti. Ini bukan saatnya untuk kehilangan harapan teman-teman.